Di menit pertama saya ngasih tahu tuh, di sesi pertama, di bab pertama, semua bisa jadi pengusaha. Saya kasih tahu, sorry ya, nawai itu ente jadi pengusaha, pengen kaya, ente nggak perlu jadi pengusaha, kelamaan juga. Kelamaan. Salat malam aja jejak 40 malam, insya Allah nggak mungkin ente minta nggak dikasih. Asal salat malamnya bener ya. Salat malamnya itu jangan begini. Salis sunat tahajud rakaat. Lupa begini. Yang bener dong, saya pengen ngadep engkau ya Allah yang disebut dalam surah Al-Muzammil. Ya, mana anak-anak saya yang hafal Quran, mana? Siapa yang hafal Al-Muzammil? Mana? Anak stemik. Woi. Mana nih? Ini anak stemik nih, bukan nggak hafal, tapi nggak berani maju, malu maju, malas maju. Tadi berdiri kok, abis itu saya tanya pada jongkok. Ya, saya terima kasih kepada teman-teman stemik yang hari ini sudah memprakarsai, ya, membuat anak-anak muda menjadi pengusaha dan berhasil menghadirkan Mas Mono. Dan hari ini ada tambahan bonus, tengah-tengah saudara hadir Mas Jody, subhanallah. Mudah-mudahan adik-adik pulang dari sini bisa berkumpul. Ya, Anda tahu yang namanya Facebook, ya, itu dimulai ketika dia kuliah kan, hanya dengan modal $7. $7, subhanallah. Terus pemilik apa tuh? Kaskus ya. Itu sekitar $7 dia mulai. Lalu perusahaannya dibeli kan dengan harga kurang lebih 600 miliar rupiah. Keren tuh. Saya dulu punya teman namanya Lutfi ketika kuliah. Tiap datang tuh bawa motor beda-beda. Kita teman-teman kagum sama dia. Hebat banget sih Lutfi ya. Ada motornya ini, motornya itu. Nggak taunya pedagang. Lalu apa komentar teman-teman? Berbeda dengan saya dan sebagian teman kecil yang lain. Sebagai kecil teman yang lain. Apa kata teman-temannya? Gue kirain punya dia, nggak tahu dagang. Coba. Betapa memang milieu kita ini bukan milieu dagang gitu. Harusnya kan terhadap yang kayak begitu kan, kita deketin. Vi, ini motor dagangan. Betul motor dagangan. Boleh nggak gue pinjam? Mau gue pasarin? Boleh. Harusnya begitu. Bukan malah ngomong, oh pantas dia mau ganti-ganti motor dagangan. Salah kan omongannya gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang begini, alhamdulillah sekarang udah nggak lagi dijadikan tabu. Zaman dulu kalau ada anak pelajar yang dagang, malu nggak dia? Malu. Zaman sekarang, enggak, karena nggak ada yang dagang. Habis pelajaran udah banyak banget, nggak sempet lagi didagang. Nggak, jangan. Bikin dagangan. Bikin dagangan. Lagi musim apa nih? Sekolahan musim ini. Di sekolahan itu ya, kalau kamu jual anak SMA nih, jual kaos kaki aja, nggak mungkin nggak laku tuh. Nggak mungkin nggak laku. Bikin kaos kaki yang belang-belang, kreasi sendiri. Yang kanan coklat, yang kiri merah. Betul, nggak apa-apa. Anak sekarang kan makin gokil, makin laku. Nggak percaya. Kaos kaki, yang jempolnya nggak ada. Ini model baru bos, tren. Insya Allah. Terus kalau nggak ada ide gimana? Kalau nggak ada ide, datang sama Allah, minta sama. Apalagi udah ada ide, apalagi udah ada dagangan, apalagi udah ada toko. Ya itu mah makin gampang. Tapi saya cuma punya utang 2 miliar, ide. Apa-apa udah datang aja ke Allah. Insya Allah Allah bisa bayarin semuanya. Saling rajin datangnya, pagi datang, siang datang, sore datang, malam datang, pagi datang, terus. Apalagi adik-adik yang dirahmati Allah ya, kawan-kawan SMA ya. Apalagi saudara masih punya orang tua yang masih hidup. Wah, subhanallah. Cuma memang ini juga PR besar buat anak-anak Melayu ya, buat anak-anak kulit kayak kita ini. Justru kebanyakan orang tua ngeri anaknya jadi pengusaha. Jangan dah, lu kerja aja pasti. Ini memang masalah. Tapi insya Allah yang kita bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini urusan jadi enteng. Baik, sebelum saya tutup sama salam,
saya beritahu lagi hal yang sangat ringan, sepele, tapi insya Allah menurut saya ini kalau bahasa Twitternya jelek. Ya, jelek banget. Saya punya dagangan kerupuk, saya bawa sampel 1, saya datang ke Gramedia, ketemu sama security, saya tanya sama security, boleh tidak saya dagang di sini? Alhamdulillah dijawab tidak boleh. Tapi saya kemudian bertanya lagi, gimana caranya kalau saya mau dagang di sini? Ya jangan ke atas Pak, tunggu aja di masjid, tunggu di kantin. Sesuatu yang saya tidak tahu saat itu adalah nanti juga mereka sholat, ntar turun. Nanti juga mereka makan, ntar ke kantin. Masya Allah. Seorang security yang bukan manajer, bukan direktur, bukan presdir, bukan Jakob utama, bukan the owner, bisa memberikan saya petunjuk. Apalagi kalau kemudian kita bertanya kepada manajer, kepada direktur, kalimatnya akan berbeda. Apalagi saya adalah orang dekatnya presiden, direktur atau manajer, tentu dia akan aturkan sebaik-baiknya. Gini aja, kalau kamu memang mau dagang kerupuk, ya sudah, nanti di kantin om kasih tempat. Allahu Akbar. Lalu bagaimana kalau kita menjadi kekasih Allah? Bagaimana kalau kemudian kita menjadi seseorang yang dekat sekali dengan Allah? Minal muqarrabin, minal muqarrabin, disebutnya al muqarrabun. Orang-orang yang dekat sama Allah, kita tinggal ngerajuk dikit dapat. Istilah celengan, gerangnya keluar tuh duitnya. Tuh, ya Allah. Makasih Allah ya udah bikin saya nganggur, alhamdulillah. Asik kan? Bukan keluhan kan? Makasih. Engkau kan maha kaya nih, masa sih nggak bisa ngasih saya? Betul, betul. Dan ini universal, universal bisa dipakai buat apa aja, buat jodoh, ya sama aja. Come to him and talk to him. Datang, ya Allah kurang apa sih saya? Makasih nih, muka kayak begini, ya subhanallah. Ada jutaan laki-laki, masa sih nggak ada yang bisa jadi suami saya, ya Allah. Minta dengan Allah, kasih saya jodoh ya Allah. Tahun ini juga, jangan sampai bulan Juni. Sekalian sama duitnya. Kalau bisa jodohnya yang soleh, yang kayak Yusuf Mansur, yang kayak teman saya nggak ngerepotin, begitu menikah 2 bulan langsung hamil. Terus sama Allah gampang banget, gampang banget, gampang banget. Jangan nyari yang lain yang susah, nyari Allah aja gampang. Begitu ada telepon, Ji bisa nggak lo nyariin besi gua yang 8 mili, bukan bidang ente nih. Prinsip dasar ekonomi kapitalis kadang-kadang, atau ekonomi modern, atau safety ekonomi mengatakan enggak, no, fokus. Enggak, kalau saya bilang, lo punya Tuhan kok, kenapa dia bisa minta sama ente? Ini ada yang Allah kehendaki. Terus gimana? Ya ngomong aja sama Allah. Oke dia tanya dulu. Ya ente tanya-tanya dah. Siap, tutup, jangan telepon, tutup, langsung ambil wudhu, langsung sholat. Ya Allah, ada yang nawarin besi supaya saya supply ke Krakatau Steel. Gimana nih caranya ya Allah? Ya pikirin dah, amin. Ya Allah, nggak tahu deh. Darul Quran, kalau Ustadz Rahimi tidak memimpin dengan doa, nggak begini, nggak mungkin banget begini. 2008 tanah kok, tanah kosong. Saya terbangin helikopter di tahun 2008 di atas tanah ini. Kan saya bercanda tuh, saya beli helikopter di Malaysia yang pakai remote gitu. Itu ada gunanya itu, ada gunanya itu. Saya ikat sholawat tuh di kakinya helikopter. Sat. Wah, ya tutup kuping lah. Ya kan ini kan masya Allah kalau ketemu orang-orang Radio Roja kan gawat bener ini. Masa sholawat diikat-ikat di helikopter, bid'ah banget tuh. Nggak ada urusan, nggak ada urusan. Kita terbangin, jeng, pakai remote saat ke atas. Yang lain main bola, anak-anak main bola. Kita yang jadi pentolan Darul Quran saat itu 2008, 2007, 2008 nerbangin helikopter saat. 2 yang saya terbangin, satu pojok di sini, satu pojok di sana. Tanahnya waktu itu yang diincar cuma 1,7 hektar. Siapa yang kita cari? Allah. Maka bila kemudian Ustadz Rahimi mengurangi doanya, mengurangi riadonya, maka akan berkurang juga. Genjot terus. Butuh guru, ente butuh guru, jangan pasang iklan.
Sholat 2 rakaat. Ya Allah, di sini kurang guru, kirimin ya Allah. Nanti akan datang orang desa. Atau Ustaz Yusuf, saya dengar di sini butuh guru. Oh iya Pak, butuh guru di sini. Tapi saya nggak ada ijazah. Oh, nggak ada ijazah ya. Bapak dulu nyantren di mana? Itu dia sih, nggak nyantren di mana-mana. Terus Bapak mau ngajar apa? Lah katanya di sini butuh guru Quran. Saya insya Allah hafiz 30 juz. Oh, dan saya menguasai qiraah 14. Bukan qiraah sabah lagi, qiraah 14. Iya, karena yang Allah utus Jibril langsung di sini. Aduh Pak, udahlah. Ente habis sholat 2 rakaat, tiba-tiba bebe, ente rogo udah ada bunyinya tuh, udah ada isinya. Jadi siapa ya yang butuh besi? Allah Karim. Siapa yang butuh besi? Aduh, anak-anak remaja, ya. Apalagi kalau ada target, misalkan saya targetnya mau jualan kembang. Di mana? Di kuburan. Udah ada target tuh. Saya mau jualan kembang di mana? Depan mall. Serius loh, dunia usaha tuh akan senang kalau anak-anak SMA tuh punya ideas. Ya, dagang depan mall pakai kembang itu. Tapi sebelum datang ke mall, ya, tiru langkah Yusuf Mansur. Datang dulu ke Allah. Salat duha 2 rakaat. Ya Allah, teman-teman lu ngumpulin duit nih, pengen dagang kembang nih, temenin ya, mau dagangnya di mall. Kita jangan kaget tuh, akan ada satu orang ya turun dari mobil. Kembangnya kembang apa ini? Jadi Bu kita nggak tahu nih kembang apaan. Kok sejualan nggak tahu? Iya begitu lah, pokoknya kita lagi belajar dagang. Oh, ada berapa kembangnya? Ada berapa? Ada 30 tuh kalau nggak salah. Berapa satunya? Satunya 15 Bu. Sudah, Ibu bayarin 25 boleh? Oh, kaget ente kalau pakai cara-cara Yusuf Mansur mah. Kaget dah, kaget. Mas Jody udah berasa tuh, Mas Mono udah berasa tuh. Bebek, steak, dan barang dagangan yang tidak diselawatin beda sama barang yang diselawatin. Maksudnya apa? Ya si kokinya berselawat begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sambil dia nyiapin barang, sambil kemudian dia berdoa. Beda sekali, beda sekali. Kalau cerita Mas Mono mah akan ada orang parkir depan warung, beli, lalu bungkus sampai 150 box. Aslinya kita nggak ngerti apa itu orang betul, apa itu malaikat Allah, nggak paham. Masa iya setiap yang beli ditanya, maaf ya Mas, malaikat bukan? Tanya pada Allah. Ella, adik saya, ketika mau menggelarin dengan teman setemik, saya bilang, udah lapor lah. Udah lapor. Sama siapa? Sama Allah. Ya itu cakap. Lapor sama Allah. Ntar pulang, Ella lapor lagi sama Allah. Begitu selesai, Ella sama teman-teman setemik, sholat lagi nanti zuhur, doain teman-teman supaya jadi pengusaha semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah Kau telah kumpulkan kami di sini. Mudah-mudahan kami belajar sesuatu yang membuat Engkau senang. Mudah-mudahan kami belajar sesuatu yang membuat kami juga disenangkan oleh-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kami belajar sesuatu yang manfaat. Mudah-mudahan kami berkumpul di sini untuk sesuatu yang manfaat. Berikan ridha-Mu ya Allah untuk majelis ini. Berikan berkah-Mu untuk orang-orang yang terlibat di majelis ini, baik panitianya maupun para pembicaranya. Radina billahi rabba, bil islami dina, Muhammadin nabiyya. Ya Allah ya Rahman Rahim. Mudah-mudahan peserta yang hadir hari ini tergugah, termotivasi, punya ide, punya kemudian sedikit renungan untuk kemudian menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi buat agamamu ya Allah, dan buat agamamu, dan juga buat agamamu ya Allah, semuanya buat agamamu. Dan terakhir kami minta mudah-mudahan Kau berikan ridha buat kami ya Allah, punya usaha, punya ikhtiar, punya rencana, punya hajat. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir dan dari kalangan siswa diberikan kelulusan yang baik, diberikan kelulusan yang sempurna, jangan ada yang mengulang, jangan ada yang tidak lulus, dan mudah-mudahan diterima di perguruan-perguruan tinggi favorit mereka semua, dan mudah menjadi orang yang saleh salehah. Rabbi fir lana warhamna wa alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Terakhir sebelum saya serahkan sama Mas Mono ya. Habis ini Mas Mono. Sebelum saya serahkan sama Mas Mono, barangkali mumpung saya di sini ketemunya sama orang tua nih. Kita tahun ini Pak ya STEMIK antar bangsa ya, kita kemudian sedikit tambahin menjadi IT trainer. Logikanya sederhana. Ketika saya ngajar tentang bab doa 40 hari, sebenarnya ya siapa sih pemirsa yang kemudian bisa detail ya melaksanakan absensi doa selama 40 hari. Anak-anakku yang dirahmati Allah, barangkali ada yang tidak menonton Antv. Saya di second meeting, di pertemuan yang kedua di bab semua orang bisa menjadi pengusaha, saya kemudian mengajarkan satu cara tersimpel buat jadi pengusaha, yakni berdoa. Doanya juga simpel, nggak banyak-banyak, nggak panjang-panjang, yakni ya Allah jadiin saya pengusaha. Begitu aja udah. Tapi 7 waktu, 5 waktu yang fardu, yang maktubah, yang mafrodat, dan kemudian ditambah dengan duha dan tahajud. Nah, STEMIK antar bangsa edisi yang tahun akan datang, berikut juga yang sekolah bisnis IT trainer yang langsung diasuh oleh Haji Sandiaga Uno, seorang pengusaha yang masya Allah muda, cakep, ganteng, soleh, puasa Senin Kamis, Daud 8 rakaat dan memegang uang cash saat ini terbanyak ya sekitar 12 triliun dia megang. Saya ngobrol-ngobrol dengan beliau pada suatu kesempatan ya lahir ini. Jadi sederhana sekali, anak-anak kampus tetap sekolah seperti biasa, tapi kemudian dipantau dia dibikin ajak doanya gitu. Nah bila mana kemudian saudara-saudara yang dirahmati Allah punya nanti anak-anak yang lulus SMA, ceburin aja di sini. Jadi nanti dia sekolah ya, sekolah tinggi, sekaligus nanti jadi penghafal Al-Quran dan sekaligus nanti menjadi pengusaha. Insya Allah. Ya. Sebenarnya sih kalau misalkan para mahasiswa di luar sana ikut disiplin dia doa mandiri, jadi juga. Tapi itu tadi ada orang-orang yang tidak bisa disiplin sendirian. Dia perlu kemudian sistem, dia perlu kemudian satu organisasi, dia perlu satu lembaga yang membuat dia bisa disiplin. Nah konsepnya sekolah bisnis itu nanti boarding. Jadi dia boarding ya selama 6 bulan pertama, dan kemudian bla bla bla. Mudah-mudahan ini Allah ridhoi. Saya minta sekaligus doa dari yang ada sekarang, mudah-mudahan pada saat nanti dibuka ini menjadi salah satu terobosan untuk mengatasi juga krisis kepemimpinan, krisis akhlak, krisis moral dan krisis pengusaha. Al-Fatihah.